Lucu ya? Di saat banyak yang berlomba bersuara paling nyaring, justru yang diam-diam mengatur arah angin lah yang sering menentukan kemana layar akan berkembang. Arsenal diam-diam mulai jadi pemain serius di bursa transfer. Bukan karena gembar-gembor, tapi karena tangan dingin sosok baru di balik layar, Andrea Berta. Datang menggantikan Edu Gaspar sejak Maret 2025, mantan direktur olahraga Atletico Madrid ini langsung menunjukkan kelasnya sebagai negosiator ulung. Awalnya sempat dianggap pasif, tapi ternyata Berta sedang menyusun langkah dengan rapi. Sekarang, satu persatu nama incaran mulai mendarat di Emirates. Tanpa banyak drama, tapi hasilnya terasa. Gaya kerjanya kalem, rapi, dan tajam. Khas eksekutor sunyi yang tahu kapan harus bergerak. Per hari ini, Arsenal setidaknya sudah merekrut 6 pemain baru di berbagai posisi bermain. Di posisi penjaga gawang, Kepa Arrizabalaga secara mengejutkan berhasil direkrut Arsenal dari Chelsea. Keberadaan Kepa akan memberi persaingan sengit kepada David Raya selaku kiper utama Arsenal. Di lini belakang, kedatangan Christian Mosquera dari Valencia juga diharapkan mempertebal stok bek Arsenal. Lalu, keberadaan Christian Norgard dan Martin Zubimendi diproyeksikan bisa mengisi lubang yang ditinggalkan Jorginho dan Thomas Partey. Sementara itu, Dani Madueke juga diharapkan memberi persaingan sengit kepada Bukayo Saka di pos winger. Terakhir, Victor Gyökeres yang bermain sebagai penyerang diharapkan bisa melengkapi kepingan puzzle Arsenal. Selain merekrut pemain baru, manajemen Arsenal juga sigap mengamankan aset penting masa depannya. Sejak Andrea Berta menjabat sebagai direktur olahraga, 3 pemain penting Arsenal diperpanjang kontraknya. Mulai dari Gabriel Magalhaes, Lewis Kelly, dan Ethan Nwaneri. Melihat gerak senyap dan cepat yang dilakukan Arsenal dalam menguatkan skuadnya, kinerja Andrea Berta dan timnya di balik layar jelas patut diacungi jempol. Beberapa laporan terbaru menyebut bahwa para petinggi Arsenal cukup puas dengan kinerja Andrea Berta. Etos kerja tinggi yang dimiliki Andrea Berta telah memberi kemajuan besar bagi Arsenal di bursa kali ini. Ex-direktur olahraga Atletico Madrid itu juga dipuji karena bisa membantu Arsenal dalam merekrut pemain ideal. Arsenal sangat terkesan dengan etos kerja Andrea Berta dan sangat puas dengan kemajuan transfer mereka sejauh ini, baik dari segi negosiasi dan pemilihan target pemain. Kata James McNicholas, salah satu jurnalis andal The Athletic. Lebih lanjut, kecakapan Andrea Berta dalam memimpin negosiasi serta aktif memberikan informasi terkini soal bursa transfer menjadi poin plusnya. Ditambah gaya komunikasi Andrea Berta yang sudah berpengalaman semakin membuat Arsenal terkesan dengan kinerjanya. Jikalau Andrea Berta mampu kembali mendatangkan 1 pemain baru saja ke Arsenal, terutama di posisi winger kiri, entah Eze ataupun Rodrigo. Lalu pada waktu bersamaan ia juga bisa melego pemain Arsenal yang tidak masuk skema Arteta entah dengan status pinjaman atau permanen musim panas ini. Dapat dikatakan kinerja Andrea Berta sebagai direktur olahraga Arsenal hampir sempurna di bursa transfer kali ini. Ambisi Arsenal untuk bisa meraih gelar mayor entah Liga Inggris atau Liga Champions tentu makin dekat untuk diwujudkan karena punya skuad mentereng. Sementara itu, Andrea Berta kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam sukses kerja senyap. Setelah mendatangkan beberapa nama besar tanpa banyak rumor bocor ke publik, kini perhatian mulai tertuju pada langkah berikutnya mengenai Max Dauman. Meskipun Max Dauman tampil mencuri perhatian di pramusim, Arsenal belum berniat buru-buru memasukkannya ke tim utama musim depan. Menurut laporan jurnalis Graham Bailey, performa gemilang pemain muda berusia 15 tahun itu memang bikin tim kepelatihan kaget. Tapi Mikel Arteta masih memilih untuk menahan diri. Pelatih asal Spanyol itu tampaknya ingin menjaga perkembangan Dauman secara bertahap tanpa tekanan menit bermain di level senior terlalu cepat. Arsenal menyadari resiko mengekspos Dauman pada permainan fisik sepak bola senior di usia yang begitu muda dan memilih untuk tidak mempercepat perkembangannya, kendati pemain sayap Inggris itu tampil cemerlang melawan lawan yang berpengalaman selama pramusim. Dauman adalah salah satu dari 2 pemain akademi berusia 15 tahun yang dibawa Arsenal dalam tur pramusim mereka ke Asia, bersama bek menjanjikan Marley Salmon yang juga dianggap sebagai salah satu prospek terbaik klub. Menurut Bailey, Dauman masih jauh dari tim utama Arsenal meskipun pramusimnya menonjol dan menit bermainnya di bawah Arteta kemungkinan akan terbatas pada musim mendatang. Hal yang sama berlaku untuk Salmon yang dijuluki William Saliba berikutnya setelah menunjukkan banyak janji untuk tim muda Arsenal. Persaingan untuk mendapatkan menit bermain di sayap diperkirakan akan semakin ketat di Emirates Stadium musim depan, dengan Arsenal sekarang menargetkan penyerang lain untuk melengkapi pemain seperti Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard,
Noni Madueke, dan Ethan Nwaneri. Sementara itu, menit bermain Dauman di pramusim kini menarik perhatian pakar Gary Lineker. Ia sangat terkesan dengan apa yang dilihatnya di Asia. Berbicara pada podcast The Rest is Football, Gary mengerti mengapa semua orang sekarang membicarakan potensi besar Dauman meskipun ia baru berusia 15 tahun. Dan setelah Dauman menghabiskan 1 tahun atau lebih bersama tim U21, ia akan segera menjadi nama terkenal bagi penggemar Arsenal dan mungkin bahkan bagi mereka yang mengikuti Inggris. Sementara itu, di tengah rencana jangka panjang Arsenal untuk memoles Max Dauman secara perlahan, yang bahkan mulai mengundang komentar dari sejumlah legenda Inggris, klub juga terus memperkuat kedalaman skuad untuk musim 2025-2026. Setelah proses yang cukup lama, Arsenal akhirnya meresmikan kedatangan Noni Madueke yang kini siap bergabung dan menambah daya ledak di lini serang Arteta. Noni Madueke memang belum ikut latihan bareng Arsenal, tapi jadwal kembalinya sudah diumumkan jelang musim baru. Winger 23 tahun ini resmi didatangkan dari Chelsea dengan kesepakatan yang bisa ditembus 52 juta pound sterling dan disiapkan untuk jadi pesaing serius Bukayo Saka. Meski diperkenalkan pada pertengahan Juli, ia absen di tur pramusim karena masih kelelahan usai tampil di Piala Dunia Antar Klub. Menurut laporan James McNicholas dari The Athletic, Noni Madueke akan kembali berlatih bersama tim utama pada Senin 4 Agustus menjelang pertandingan persahabatan Arsenal melawan Villarreal pada Rabu 6 Agustus. Pemain sayap tersebut mendapatkan waktu istirahat beberapa minggu setelah kedatangannya sejak tampil gemilang di Piala Dunia Antar Klub musim panas lalu saat Chelsea mencapai final kompetisi yang baru diperluas tersebut. Madueke kembali di momen krusial tepat sebelum 2 uji coba lawan Villarreal dan Athletic Club, lalu disusul laga pembuka Premier League kontra Manchester United di Old Trafford 17 Agustus. Bagi Madueke, prioritas utamanya adalah beradaptasi dengan cepat di lingkungan barunya, terutama mengingat kontroversi seputar kepindahannya ke London Utara. Meskipun banyak perhatian yang mengiringi, pemain sayap kelahiran Barnet ini bertekad membiarkan kualitas permainannya yang berbicara. Jika ia mampu menunjukkan performa terbaik dan menjaga fokus, besar kemungkinan ia akan menjadi tambahan berharga bagi tim Mikel Arteta. Setelah Madueke siap tampil bareng skuad, Mikel Arteta pun optimis bahkan menjamin penampilan Victor Gyökeres di laga berikutnya akan jauh lebih tajam. Pelatih Arsenal Mikel Arteta beri sinyal positif soal performa Victor Gyökeres di laga berikutnya. Setelah debut singkat, Arteta yakin Gyökeres bakal tampil jauh lebih impresif bersama Arsenal. Ia menantikan lebih banyak keterlibatan dari Victor Gyökeres dan rekrutan baru lainnya Christian Mosquera saat Arsenal menghadapi Villarreal di Emirates Stadium pada hari Rabu. Penggemar The Gunners berharap Victor Gyökeres tampil lebih tajam melawan Villarreal mengingat reputasinya sebagai penyerang haus gol di Sporting Lisbon.